Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melihat video pembelajaran mengenai pembahasan pengertian zakat, infak, sedekah, dan hadiah, serta hikmahnya untuk materi Pai dan Budi Pekerti kelas 5 semester ganjil. Pertama adalah pengertian dari zakat. Zakat menurut bahasa adalah tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Sedangkan menurut istilah zakat adalah harta milik seorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Selanjutnya adalah macam-macam zakat. Macam-macam zakat dilihat dari konteksnya ada dua atau terbagi dua. Yang pertama adalah zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal. Pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah harta yang harus dibayarkan oleh seorang muslim pada awal bulan Ramadan hingga menjelang hari raya Idul Fitri. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya menurut syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jenis zakat fitrah. Zakat fitrah tersebut berupa makanan pokok. Makanan pokok atau jenis makanan pokok yang kita makan pada sehari-hari. Seperti beras, atau juga bisa digantikan dengan uang. Dalam hal ini, uang dibayarkan sejumlah beras atau makanan pokok yang kita makan. Selanjutnya adalah rukun zakat fitrah dan ukuran dikeluarkannya. Banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkan adalah 2,5 kg beras atau 3,5 liter beras. Rukun zakat yang pertama adalah niat, yang kedua muzaki atau pemberi zakat, yang ketiga mustahik atau penerima zakat, dan yang terakhir adalah makanan pokok atau makanan yang dizakat fitrahkan. Selanjutnya adalah jenis zakat mal. Zakat mal memiliki beberapa jenis, yaitu pertama emas dan perak. Kadar yang diberikan adalah 2,5%. Selanjutnya adalah zakat pertanian. Zakat pertanian, kadar yang diberikan adalah setiap kali panen apabila sudah mencapai nisabnya. Hasil pertanian yang dikatakan pada masa Rasulullah dikeluarkan zakat malnya terbatas pada kurma, anggur, dan gandum. Pada masa berikutnya, para ulama memberikan fatwa bahwa semua hasil pertanian yang telah memenuhi nisab hasil pertanian pada masa Nabi harus dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya adalah zakat perdagangan. Kadarnya juga 2,5% dari hasil perdagangan yang kita peroleh. Selanjutnya adalah zakat hewan ternak. Zakat hewan ternak seperti hewan unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Adapun hewan tersebut termasuk pada bahimatul al-an'am. Selanjutnya adalah barang tambang, rikas, dan hasil laut. Barang tambang ini semua yang dikeluarkan dari bumi dan mempunyai nilai. Selanjutnya adalah syarat wajib dari zakat. Pertama, syarat wajibnya adalah milik penuh oleh orang yang menzakati. Yang kedua, zakat tersebut berkembang, yakni sifat harta kekayaan itu bertambah sehingga dapat memberikan pemasukan dan keuntungan. Yang selanjutnya adalah melebihi dari kebutuhan pokok. Adapun pengertian kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan dan menjadi tanggungan atas seseorang dan keluarganya untuk keberlangsungan hidupnya. Selanjutnya adalah telah mencukupi satu nisab. Yang selanjutnya adalah mencapai 1 tahun atau haul. Terakhir adalah harta tersebut yang dimiliki telah terbebas dari hutang piutang, baik hutang dalam bentuk nazar ataupun wasiat. Selanjutnya adalah infak. Menurut bahasa, infak adalah menafkahkan atau membelanjakan.
Sedangkan menurut istilah adalah membelanjakan harta yang dimiliki di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, syarat pemberian infak. Pertama adalah pemberi infak. Kedua, orang yang diberi infak. Ketiga, barang atau sesuatu yang bisa diinfakkan. Dan yang terakhir adalah ijab dan kabul antara pemberi dan orang yang diberi. Selanjutnya ada sedekah. Sedekah dalam bentuk pemberiannya tidak hanya berupa materi atau uang saja, kan tetapi sedekah juga dapat berbentuk seperti satu sedekah dengan hati. Sedekah dengan hati maksudnya adalah seorang yang mendapatkan pahala sedekah apabila bersedekah dengan niat yang ikhlas. Bahkan pahala sedekah dengan hati ini setara dengan orang yang bersedekah dengan harta. Kedua, sedekah dengan perbuatan seperti bertutur kata baik, amal ma'ruf nahi mungkar, dan mengucapkan salam, atau dengan tersenyum kepada orang lain. Yang ketiga adalah sedekah dengan perbuatan. Sedekah dengan perbuatan adalah seperti senyum, menjaga kebersihan lingkungan, mendamaikan orang yang berkelahi, mengajarkan ilmu, dan juga membantu pekerjaan orang lain. Selanjutnya adalah hadiah. Hadiah merupakan pemberian dari seseorang dengan maksud memberikan rasa hormat, memuliakan, ataupun memberikan penghargaan. Namun, tidak semua hadiah harus diterima. Terdapat pula hadiah yang tidak boleh diterima, seperti hadiah dalam rangka sogok pada agama, hadiah dalam rangka sogok untuk hal yang negatif, hadiah yang asalnya dari barang curian, atau sesuatu yang haram. Terdapat pula etika dalam Islam yang memberikan dengan memberi atau menerima hadiah. Di antaranya adalah satu, saling membalas pemberian hadiah. Kedua, tidak mengharapkan balasan. Yang ketiga, tidak mengambil kembali hadiah yang telah diberikan. Hikmah dari berbagi tadi yang pertama adalah pahala yang berlipat ganda dari Allah, kedua pahala yang terus mengalir, yang ketiga dicintai oleh Allah dan manusia, yang keempat didoakan malaikat, dan yang kelima berumur panjang. Demikian video pembelajaran mengenai pembahasan berbagi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.